Terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuyul botak naik pesawat takut kiamat. Siapa yang jawab salam ini dengan semangat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun acaranya tetap raja yang paling semangat, Pak. Badannya paling gemuk soalnya, Pak. Tenaganya berat. Oja, ada Imam Oja, Bapak. Hari ini ada lawannya Reja. Kalah aja deh, Pak. Ini biasanya paling semangat kalau kajian, Pak. Dapat duit dia aja, Pak. Dari Pak. Wala kena mood. Di mood langsung. Di mood anggota DPR tuh. Baik. Bismillah walhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam taat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa himma syi'ta fa innaka mufarraqun asyhab wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil al-mukarram. Seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini seharusnya Pak Camat datang, tapi alhamdulillah mungkin ada kegiatan yang lebih urgent daripada ini, maka Bapak Camat tak bisa hadir. Pak Kades datang, Pak. Raja, mana Raja Kades? Bupati dia, Bupati 2025, nyala ya? Iya. Alhamdulillah Pak, hari ini saja Pak Camat, Pak Kades berhadir, tapi atas izin Allah mungkin hari ini tidak membersamai kita. Maka yang hadir adalah nih calon-calon MPR, DPR RI, gubernur, provinsi, wali kota, bupati yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang dimuliakan Allah, yang dibanggakan, dicintai, anak-anak remaja, abang-abang, kakak-kakak, teman-teman semuanya dari komunitas JPRMI, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Mudah-mudahan tetap istiqomah antil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pak, sedikit informasi sebelum kita membahas kajian. Sebenarnya ini Pak, kalau orang ini buat acara, saya kan alhamdulillah kalau nggak ada halangan tetap ngebarengin kegiatan subuh setiap awal bulan ini Pak. Ini ramai nih Pak, anak ukhti ada ya. Saya kira nggak terbangun matanya gara-gara tadi malam Mobile Legends ya kan? Masih kan terbangun kan? Alhamdulillah. Apa kabar hari ini semua? Sehat, alhamdulillah. Barakallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat begitu banyaknya ujian yang datang kepada kita, tapi hari ini kita masih berhusnuzon kepada Allah. Karena hari ini Pak, banyak orang-orang yang mengaku muslim, Tuhannya Allah, tapi tidak berhusnuzon Pak. Dia bilang sama Allah gini, ya Allah, kau ini gak adil. Dia gak sholat, mobilnya baru, keretanya NMAX XPC X-Trail, KLX. Saya sholat setiap hari, gak ketinggalan sholat pertama, kadang-kadang jadi muazzin, kadang-kadang jadi imam. Keretanya naiknya legenda, cocok lah lagi jadi legenda kehidupan ya Bang ya. Naik keretanya Astrea, kadang-kadang naik sepeda, kadang-kadang jalan. Kau ini gak adil ya. Ini
posisi yang tertinggi, menjatuhkan diri sendiri. Ya Pak ya, udah sholat jamaah bagus, saf terdepan, rajin muazin, rajin imam, udah naik posisinya, tapi dihilangkan pahalanya sama dia sendiri gara-gara suuzon sama Allah. Padahal kan dibilang, kalau manusia itu tahu, aku tidak akan berikan bumi, tidak akan berikan akhirat kepada sembarang manusia. Tapi untuk dunia aku berikan cuma-cuma saja. Maka bukan hanya orang mukmin, Pak. Orang non-muslim yang tidak sholat sekalipun, yang tidak menyembah Allah sekalipun, Allah kasih dunia. Karena dunia, kata para ulama, tidak lebih lebar dari setengah sayap nyamuk. Kalau kata ulama kita di Indonesia itu memviralkan Ustaz Abdul Somad Al-Mukarram, ini dunia ini Mbak setetes air dari seluruh samudera yang ada di dunia. Kalau dapat kita jangan terlalu bangga karena cuma setetes. Betul Pak? Kalau kehilangan itu juga jangan terlalu galau karena cuma setetes. Nah jadi kalau hari ini kita pulang kereta hilang biar ya Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan kereta ini dijaga Allah SWT. Biasanya kalau hilang dari Allah Pak, doa Nabi apa? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufi khairum minha. Kalau orang mukmin itu dapat musibah, mana galau Pak? Karena dia tahu, ya Allah, beri apa pahala dari musibah ini dan ganti yang lebih baik darinya. Dan kita tahu doa orang mukmin itu pasti terkabul. Maka orang mukmin kalau dapat musibah Pak, biasa saja. Mana nih keretanya? Ini kuncinya keretanya tak ada. Oh hilang. Coba kita Pak ya. Telepon semua ditelepon di kades, kadus, Polres, Polsek, BKM semua ditelepon Pak. Betul? Ya, Ustaz ini belum ngerasain nanti kereta Ustaz bilang, nggak apa-apa ini saya Pak kereta saya semes. Kalau hilang BKM peduli ganti hijau. Masya Allah, barakallah, terbiasa ya Pak ya. Ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap dunia yang semakin tua dan semakin habis usianya. Akan ada masa di mana kullu man 'alaiha fan. Gak ada lagi kereta, gak ada lagi mobil, gak ada lagi masjid di dunia. Hilang, lulu lantas, berterbangan. Kalau musibah-musibah gempa bumi, longsor kan masih ada masjid ya Pak ya. Tsunami masih berdiri maka masjid. Semuanya berlulu lantak tapi masih berdiri. Nah satu masa nanti tidak ada satu pun tertinggal. Wallahu a'lam, kalau misalnya nanti masjid tetap berdiri sebagai penguat bahwa di saat sangkakala pun ditiupkan, masjid tetap akan berdiri. Jadi disitulah akan menegur hati-hati umat. Di kemana selama ini aku? Di saat bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, gunung-gunung bertaburan seperti kapas, baru manusia berpikir hari itu Pak, walah, sia-sianya lah selama ini aku lakukan ini. Kenapa Pak? Karena kalau orang mukmin benar-benar dia melakukan perintah syariat, dia tak akan merasakan kiamat. Allah matikan dia dengan husnul khotimah, tidak dirasakan kiamat itu kepadanya. Siapa yang merasakan kiamat? Kata para ulama, yang merasakan kiamat nanti tersisa, kita ini kan gini Pak, fase akhir zaman. Orang-orang mukmin dimatikan dulu, meninggal, sisa orang-orang muslim. Udah, orang-orang muslim nanti dimatikan lagi, sisa orang-orang fasik, mengaku Islam tapi tak berbuat Islam. Habis itu sisalah orang-orang kafir. Udah selesai Pak. Jadi merasakan kiamat insya Allah tidak ada dari golongan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman matinya tenang, matinya husnul khotimah. Jadi Bang Bayu mempanggil Pak BKM seluruh jamaah Baitul Amin tadi, insya Allah matinya tenang. Amin ya Rabbal alamin. Iya, beriman tak kita kira-kira nih? Wallahu a'lam. Insya Allah masih beriman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Saya Pak kalau seru mukadimah kan dulu banyak juga Pak. Waktu awal-awal ceramah SMA kami kan disuruh safari Ramadan. Jadi kata kawan-kawan ini panjang kali mukadimahnya. Tak apa isinya, mukadimah aja. Saya tak kenapa Pak tertarik dengan mukadimah ini karena mukadimah itu kan pujian kita kepada Allah. Tak mau bosan-bosan saya berhenti di rumah. Ada aja, tak habis-habis yang
dibuatlah dia sebagai pensil, dan seluruh hamparan muka bumi ini adalah tempatnya kertasnya. Kita tuliskanlah waktu menulis nikmat Allah. Apa saja nikmat Allah? 1, nafas. 2, air. 3, kehidupan. 4, 5 sampai ratusan triliun, begitu banyak nikmatnya Pak. Nggak akan cukup muka bumi ini untuk menuliskan. Jadi kalau ada yang bilang, ini mukadimahnya panjang kali, nggak berguna. Oh, salah besar. Dari mukadimah itulah kita bisa tahu isi dari kajian, betul Pak? Kalau kita sama Allah aja sombong, nggak mau muji-muji Allah, macam mana kita mau dapat isinya? Nah, tapi karena memang kendala waktu, jadi kita bagi-bagi. Mukadimahnya 15%, sholawatnya 15%, isinya 30%. Jadi totalnya nanti berapa ya? 60% ya, 40%-nya tanya jawab dan doa masalah, insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita terbuka mata, berjalan dari rumah kemari, ngambil wudhu di rumah dan ngambil wudhu di sini. Ada yang sempat mandi, ada yang tak sempat mandi, ada yang sempat pakai minyak wangi, ada yang tidak sempat. Itu semua biiznillah, atas izin Allah SWT. Bu, oh bu, saya nampak muka ibu ini cuma matanya doang ini, karena ada jaring-jaring ini. Tidak apa-apa lah ibu ya. Ibu mandi tadi. Wih, mandi alhamdulillah. Abang Raja mandi? Oh, mandi. Enggak. Cuma ngelap belek aja Ustaz. Tidak apa-apa bu. Bu, saya pernah tanya sama guru saya, kalau kita sholat subuh Pak, ini jujur ya, di saf pertama itu kan saf paling terbanyak ya Pak ya. Penuh di saf pertama alhamdulillah. Nah kadang-kadang kalau sholat subuh, wangi atau bau? Bang Bayu. Wow. Wangi campur bau. Bau apa Bang Raya? Bau apa bau? Ambal sajadah kita wangi atau bau? Kadang-kadang bau iler kan? Bau iler. Tapi orang-orang yang nggak ngerti mencium aroma iler itu jijik dia. Sebenarnya malaikat berebut mencium aroma itu. Karena apa? Tak banyak orang yang diizinkan Allah untuk bisa bangun subuh, datang ke masjid, sholat dia di saf pertama sampai imam selesai. Jadi kalau ada kita yang berhalangan hari ini Pak, kira-kira mana yang benar? Orangnya yang tidak mau sholat, atau Allah yang tidak memberikan kesempatan dengan sholat? Yang satu apa yang kedua Pak? Yang kedua. Jadi kalau hari ini mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak hadir, itu bukan hanya kita yang tidak mau hadir Pak, tapi karena Allah yang belum memberikan kesempatan sama dia. Diuji lagi. Saya pernah Pak berdoa, malam berdoa, pasang alarm 2, wudhu sebelum tidur. Alhamdulillah bangunnya azan berwaktu Pak. Itulah safari JPR yang pertama di Desa Bandar Dolo Pak. Masya Allah, kami subuh di rumah, imamnya Pak Camat yang maju. Betul ya Bang ya? Sampai di jalan Pak, Masya Allah, apa? Minyak kami habis. Menyorong bukan ke arah jalan Pak, menyorong balik ke arah Tanjung. La ilaha illallah. Betapa lamanya lah itu. Udah Pak, jalan ke Batu Lapan, nggak tahu peta Pak, nyasar lagi ke sana. Ya Allah ya Rabbi, ini tempat jimbuangan CPD gitu Pak. Kereta saya itu soknya mati Pak. Udah kayak main DJ kalau nggak bisa. Tapi ya Allah, astagfirullahaladzim, sallallahu alaihi wasallam. Tetap istighfar, tetap sholawat, husnuzon sama Allah. Saya berharap ini, Bang Fadil siap-siap udah langsung aja yang naik lah. Jadi siap-siap tidak ganti-ganti kan Pak. Tapi alhamdulillah Pak, walaupun saya gak diizinkan sholat jamaah di masjid bareng jamaah sampai subuh, gak diizinkan tepat waktu, tapi karena saya husnuzon sama Allah, diizinkan saya masih punya waktu lagi duduk di depan menunggu kata sambutan yang selesai dari Pak Camat. Jadi alhamdulillah di kajian pertama itu tetap bisa ngisi ceramah Pak. Wah ini saya banyak belajar betul Pak, gara-gara atas izin Allah. Kalau Allah nggak mau, nggak
depan belakang kanan kiri hartanya melimpah. Samping musola tuh besarnya 4 rantai, depan 1 hektar, kanan itu ada sekitar 2 rantai. Dibeli Pak, dibeli, nggak mau. Ada uangnya, ada barangnya, Allah nggak izin, nggak jadi Pak. Betul apa betul Pak? Betul. Jadi kalau masalah biiznillah ini, saya cuma menyampaikan aja. Hari ini kita bukan sombong ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak yang hadir di majelis ini hari ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Lihat Pak, betapa banyak hari ini orang yang saat detik itu masih tinggalnya lengket di tempat tidur. Dihidupkannya alarm 4.30. Sah. Nantilah bangun 5 menit nunda. Pak, nundanya 5 menit, terbangun jam 7:30. Betul nggak Pak Bayu? Oh, ini terjadi saat bulan Ramadan. Ya Bang ya? Sahur, silakan bisa tidur dulu bentar. Terakhir selanjutnya. Itulah orang-orang yang tidak diizinkan Allah. Dalam gelar ini bersyukur dengan begitu banyak nikmat kita hadir di majelis ini. Mudah-mudahan malaikat menghibur kita, mengijabah doa kita. Kita doa pada majelis ini, mudah-mudahan yang datang insya Allah seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seluruh hajat dan niat yang pernah kita tanamkan sampai hari ini, mudah-mudahan seluruhnya Allah kabulkan. Amin. Seluruh sakit-sakit yang ada pada tubuh kita hari ini, mudah-mudahan Allah angkat semuanya. Amin. Dan semua hutang-hutang kita, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, Allah selesaikan, Allah lunaskan. Amin ya Rabbal alamin. Nah, bersyukur kepada kita kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan menambah keistiqomahan dalam hati kita. Sekarang yang kedua Pak, habis bersyukur berselawat. Salawat cepat dikit. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, Bu, ada tokoh Eropa di negara sebelah kita, namanya Michael Hart. Ini bukan orang muslim Pak, buat buku. Judulnya 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dia menempatkan posisi pertama, bukan dari kalangan mereka Pak. Yang posisi pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak? Rasulullah ini kalau kita lihatlah sekarang tokoh-tokoh di Indonesia, sebut saja Buya Hamka. Buya Hamka Pak, ini tokoh paling fenomenal, paling masyhur, terkenal di seluruh antero Indonesia. Tapi terkenalnya Pak untuk kaum setelah beliau, dari kaum yang lahir pas berbarengan sama beliau dan setelahnya. Saya hari ini tak pernah jumpa Buya Hamka, tapi saya tahu kisahnya. Untuk orang yang sebelum hidupnya, sebelum Buya Hamka nggak ngerti kan Pak, nggak ngerti, nggak kenal Buya Hamka. Tapi Rasulullah SAW, Nabi Adam pun iri karena tidak menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita hari ini Pak nggak tahu wajah Rasulullah seperti apa, nggak pernah sholat sama Rasulullah, nggak pernah nyuapin Rasulullah, nggak pernah hijrah bareng Rasulullah. Tapi sampai hari ini, kenapa kita begitu yakin menjalankan sunnah Rasulullah, menjalankan sholawat setiap saat kita? Karena apa Pak? Karena kita tahu tidak ada satu perbuatan pun yang Allah ikut serta di dalamnya kecuali membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu, malaikat yusalluna 'alan nabi, ikut sholawat sama Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, orang-orang beriman, ayo kita selawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima.
taslima. Kalau salawat hidup selama. Banyak salawat Pak. Kalau kami itu sering salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pak, kira-kira salawat boleh enggak dibuat lagu? Pakai lagu irama boleh enggak Pak kira-kira? Kan kita tahu musik itu haram kan Pak, kata ulama. Musik haram. Kenapa musik adik berjilbab putih dikasih lirik sholawat di dalamnya? Ini sopan atau tidak? Nah, jadi begini Pak, ini saya sedikit mengklarifikasi supaya kita nanti ke depannya enak. Kami udah duduk Pak di forum para dai-dai bahwasanya sepakat sholawat itu boleh diganti liriknya, tapi sesuai dengan pujian-pujian dalam syariat. Boleh diganti iramanya, tapi sesuai irama-irama yang membawa kepada ketaatan. Jangan pula Pak irama jarang goyang. Nah ini makruh dia. Karena apa? Sholawat ini kan mulia. Masa disematkan kepada lagu yang membawa liriknya itu kepada kemaksiatan? Makruh dia. Tapi gitu pun Pak, grup sholawat hadroh yang terkenal di Probolinggo namanya Subhanal Muslimin mempopulerkan ini Pak. Pintar orang itu. Dibuatnya lagu jarang goyang tadi yang awalnya makruh dikasih lirik sholawat, banyak yang cinta sholawat. Maka sepakat ulama diganti lagi fatwanya. Kalau memang lirik dan iramanya bisa meningkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah, menambah cinta kepada Rasulullah, maka silahkan lakukan. Nah beda ya Pak ya. Kalau di majelis tidak ada yang begitu-begitu. Kalau majelisnya Habib Umar, majelisnya Kiai Mufti, sholawatnya sholawat pakai kitab Pak. Ya ulangi, burda, ad-dibani, ya Nabi salam alaika, gitu Pak. Tapi kalau majelis kontemporer yang kita buat nih, kayak kami nanti lah buat Pak. Nah, kami insya Allah buat itu. Supaya apa Pak? Anak-anak remaja yang hari ini tak paham sholawat, tapi paham mereka tentang lagu-lagu kayak gitu, kita alihkan liriknya Pak. Ini kan mereka bingung, ya, enak lirik sholawat ini. Nah, gitu ya. Jadi intinya boleh ya Bu ya. Tidak apa-apa kita bersolawat, mana yang hafal itu yang dibaca. Mudah-mudahan dua yang diterima minimal. Baca sholawat, rezeki lancar, musibah jauh. Amin ya rabbal alamin. Dan masuklah kita kepada kajian penting, kajian ketiga Safari Subuh JPR MI Pagar Merbau. Ini masuk di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kita bacakan sedikit Pak. Nanti insya Allah kita tadabburi bersama. Kalau nanti kita mau sharing-sharing, silakan saja. Tapi sebelumnya juga saya minta izin Pak. Saya ngomong di depan ini, sebenarnya tak pernah saya memanggil diri saya itu Ustaz. Karena saya rasa mungkin yang duduk di bawah, yang duduk di belakang, yang duduk di depan saya ini, para tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, cerdik kiawan, tokoh masyarakat ini lebih paham dan lebih pagi dari kami Pak. Jadi kami anggap diri kami ini pembelajar saja yang hari ini dapat amanah kesempatan menyampaikan ilmu. Itulah Pak ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah
alladzina amanu wa tatma'innu. Orang-orang yang beriman itu selalu menggunakan hatinya untuk berzikir kepada Allah. Nah, gitu Pak. Ya, orang-orang yang beriman tidak lain tidak bukan menggunakan hatinya, memanfaatkan kehidupannya untuk berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena mereka tahu hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, BBM naik. Pertalite berapa Bang? 10 dari 7.000. naiknya gak seberapa Pak, 2,5 liter. Tapi gara-gara naik 2.500, naik cabai, naik bawang, naik beras, bakwan pun naik Pak. Berapa sekarang? 2001 atau 2002? P3 2023, Masya Allah. Saya beli semalam acaranya Bu. Berapa Bang? 10. Nah, ada di sini 10 Bang. Yang ada 12 atau 15. Wah, naik Bang. Naik 12.000 atau 15.000 gitu Pak, pilih. Ngeri nih Pak. Mungkin tidak terasa bagi mereka. Nih biarkan saja Pak. Saya berharap ceramah-ceramah saya ini dilihat sama para petinggi-petinggi negeri kita. Mungkin para bupati, stafnya DPR, stafnya MPR, dan stafnya Bapak Presiden, stafnya para petinggi-petinggi negara, orang ASN yang gajinya banyak Pak, tak parlah menjerit. Betul ya Pak ya? Mereka aman, 20 juta, 30 juta. Kadang-kadang pun biaya kesana kemari dibiayai negara. Kita Pak terasa betul. Jangan pandang ini ya Pak. Ustaz kan banyak jobnya, duitnya banyak. Nah, saya kalau dapat duit saya bertanya Mama. Hari ini saya datang bersama orang yang paling saya cintai, ibu saya Pak, datang hari ini di belakang tuh. Nggak tahu saya di mana karena tetap ibu pakai telepon putih Bu, saya Bu. Mukanya ada mirip-mirip ke saya ya. Alhamdulillah orang yang udah mengandung selama 9 bulan lebih rela kita punjani perutnya Pak ya. Tapi hari ini saya bawa beliau. Bukan cewek apa nih? Saya bawa Pak aja. Udah. Cewek Bapak. Dibawa ke kamarnya. Insyaallah jadi barokah. Bapak Ibu semuanya, BBM naik, keputusan pemerintah atau keputusan Allah? Mana Pak? Keputusan pemerintah atau keputusan Allah? Mana Bu? BBM naik, keputusan pemerintah atau keputusan Allah? Iya, ada dijawab. Tak apa-apa loh Bu. Saya udah join sama pemerintah, nggak kena tangkap ya, viral ya nanti. Karena saya selalu menyampaikan ini, kita boleh marah kalau keputusannya tidak sesuai, tapi kita tidak boleh mendahului kodrat. Kalau kita mau BBM murah atau gratis, kita lah jadi pemerintah ya Pak. Ini kita nyala-nyalakan pemerintah ya. Disuruh nyala tak mau, tapi asik nyala-nyalakan ya. Makanya kalau udah setuju sama pemerintah, apapun yang dibuat pemerintah, udah ikuti aja Pak. Kita tinggal berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, insya Allah semuanya tercukupi. Mereka lebih punya data Pak. Saya pun berpikir juga, kalau dana kenaikan itu digunakan untuk hal yang tepat, ridho saya Pak, ridho. Seperti kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Utsman bin Affan waktu jadi khalifah Pak. Dicari mana nih? Cari orang miskin yang ada di negara kita ini. Tidak ada satu orang pun tidak. Kalau negara kita ini banyak ya Pak. Wih, jangan kalau bisa orang miskin ini jangan ada lagi kan? Jangan ada lagi pikir-pikir sunyi. Aduh, bagi semuanya. Tapi tak disediakan tempat, tapi tak disediakan lapangan pekerjaan, tapi tak disediakan sarana pencerdasan. Betul ya Pak ya? Betul Bu. Hari ini kok bawa pemerintah? Nah, kok di mana kita tidak bahas ini? Karena ini yang lagi hits. Jadi saya mendamaikan antara pemerintah dan masyarakat. Tidak boleh saling bentrok. Cuma kadang-kadang kalau nggak diperdulikan, itu baru demo. Kalau di sini aman demo, di sana Pak. Saya dapat video beredar di Instagram media sosial. Ada mahasiswa dari salah satu kampus fenomenal di Jawa. Berdiri dia di antara pendemo Pak.
Dialah pemimpin yang megang mic. Apa katanya Pak? Dari K. Presiden Jokowi K katanya. Gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Memang marah boleh, tapi tak boleh lah sampai gak beradab ya Pak ya. Ini anak-anak mahasiswa ini, nah, abang-abang kakak-kakak teman-teman semuanya ya. Boleh berilmu tinggi, tapi adab harus lebih tinggi. Itu cocok ya Pak ya. Anak-anak kita tuh kalau kita tengok prestasinya banyak, beasiswanya banyak, senang kita nggak mau kuliah. Tapi kalau kita tahu Pak adabnya rendah, la ilaha illallah, bumi tak tumbuhlah merendah. Saya tadi malam gini Pak, baru saja saya keluar dari grup salah satu pemuda. Gara-gara Pak nggak punya adab, saya di situ senior mereka. Mereka ini masih bawa-bawaan saya ya Pak. Tapi mentang-mentang jadi LSM kan banyak ngomongnya Pak, banyak lega-lega cerita lah, pandai lah bercerita. Dihantamnya kami Pak yang senior-senior ini nggak pakai adab, dibilanglah ini, dibilanglah itu. Udah saya pamit Pak, permisi. Karena bagi saya nggak ada guna belajar kita setinggi langit kalau adab kita serendah intan di dasar lautan. Bagus kita biasa-biasa aja ya Bang Raja, tapi adabnya luar biasa. Itulah dia pesan anak muda ya. Anak muda boleh kita cerdas, tapi adab harus lebih tinggi dari kecerdasan kita. Ya, itulah dia. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, sudah mau jam 6. Ini saya biasanya 1 sampai 1,5 jam ini Pak. Cuma kalau sarapan datang langsung kita angkat ini sarapan yang paling penting ini Pak ya. Ceramah 1 jam, kalau keroncongan tidak bakal masuk ya Bu ya. Alhamdulillah dapat nasi sarapan kita dari abang-abang kakak-kakak, adik-adik anak-anak kita di JPRMI. Mudah-mudahan wasilah sarapan ini berkah jadi tubuh daging yang sehat dalam kehidupan kita. Kita lanjut sedikit ya Pak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nabi Musa Pak, tahu enggak Nabi Musa Pak? Ibu-ibu tahu Nabi Musa? Nabi yang perangnya sama Fir'aun. Bukan di rimpak perangnya, enggak. Di Laut Merah. Perangnya di lautan. Kejar-kejaran sama tentara Fir'aun. Nabi Musa bawa pada tentara, Fir'aun sama tentaranya. Apa kata Nabi Musa Pak sama kaumnya? Apa tenang aja, tenang. Itu kok bahasa kita tenang. Kaum-kaumku tenang, kita gak bakal tertangkap. Allah bersama saya. Apa katanya Pak? Allah bersama saya. Berzikir, diingat Allah saat situasi apapun. Itu cukup jadi dalil Pak, sampai hari kiamat, bahwa apapun masalah yang ada di datang kepada kita, Allah bersama saya. Turun Nabi Muhammad SAW lebih keren lagi Pak, sama Abu Bakar di gua, dikejar sama orang Yahudi. Apa kata Abu Bakar? Rasulullah, gimana nih? Itu kalau sempat Yahudi itu nengok ke bawah, kelar kita di Rasulullah. Nah itulah bahasa kita Bu. Kalau sempat ada kaum Yahudi itu nengok ke bawah, ke depan, nampak kita di dalam, guanya langsung ke Rasulullah Pak. Di dalam gua tapi Rasulullah sama Abu Bakar ada dalam. Kelar kita. Apa kata Rasulullah? Tenang Abu Bakar, tenang ya Abu Bakar. Inna Allah hama'ana. Bukan sama saya lagi dibilangnya Pak. Kata Rasulullah, tenang Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah itu Pak nggak penting sama hidup dia, enggak. Orang sama istrinya, sama anaknya aja beliau nggak ucapkan waktu meninggal kok. Siapa makanya yang diucapkan Rasulullah waktu dia meninggal, waktu Rasulullah mau meninggal? Ayo. Lupa. Ummati. Betul ya Pak ya? Maka hadirnya Rasulullah ke dunia ini cukup jadi dalil bahwa Rasulullah lah suri tauladan yang paling pertama. Hari ini Pak, saya tanya lagi,
Banyak tak Pak yang jadi ustaz tadi? Banyak tak Pak? Banyak ya? Banyak tak yang jadi guru? Banyak tak yang jadi ulama? Tapi kita tengok, na'udzubillahi min dzalik, kadang-kadang gelar ulama, gelar ustaz, gelar guru yang mereka dapatkan bukan dari guru yang benar, tapi dari guru, ulama, dan ustaz jadi-jadian. Kenapa saya bilang seperti ini Pak? Na'udzubillahi min dzalik, percaya tidak percaya, memang sudah beredar di tengah-tengah kita orang-orang mengatasnamakan Islam untuk mencari uang. Praktek perdukunan Pak yang lagi viral tuh, Ustaz Tit dengan pesulap Tit. Wah, masya Allah, malu saya dengar ya Pak. Pakai jenggot saya pakai janggut, pakai sorban kadang saya pakai sorban, pakai rida saya pakai rida, pakai celak saya pakai celak, pakai jubah saya pakai jubah. Tapi saya jaga marwah Rasulullah, saya jaga marwah Nabi Muhammad, marwah habaib, marwah kiai. Saya jaga betul Pak, gak berani saya ngasal-ngasal ngomong. Ini materi-materi yang saya sampaikan Pak. Saya ini talaki dulu kepada guru-guru kami. Saya minta izin dulu kepada beliau. Tapi saya sampaikan dengan bahasa saya sebagai anak muda. Maka apapun yang menjadi sarahan itu tidak lari dari kaidah. Ada kita Pak sekarang ini menyamar sebagai pakaian ustaz, tapi tak apa-apa praktek perdukunan pula lah dibuat coba lah. Nah, yang dibilanglah ilmu kebal, perobatan untuk dapatkan duit, tapi bohong. Kalau benar tidak apa-apa Pak. Ini bohong. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kayak mana kita Pak menghadapi fenomena-fenomena seperti ini? Tetap Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir aja kita, banyak-banyak berzikir. Kadang kan kita gini Pak, kau ini tak pernah berdoa ya. Macam mana lah doa mau dikabulkan? Asik berzikir je ini. Salah ya. Tingkatannya begini. Orang yang tak berdoa sombong. Orang yang berdoa Allah senang. Orang yang berdoa Allah senang. Orang yang berzikir Allah lebih senang. Orang yang berzikir sepanjang hari Allah lebih senang. Tapi orang yang baca Quran satu ayat mentadabburi isinya itu lebih dari orang yang berzikir satu hari yang penuh. Wah, jadi kita bahas ini Pak, satu ayat surah Ar-Rum, apa artinya sama pembahasannya. Wah, insya Allah kita seperti orang yang berzikir satu hari yang penuh, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, kita coba lihat waktu dulu ini sudah menunjukkan pukul 6.16, 15 menit lagi kita closing ya Pak. Saya sebenarnya Pak punya tim hadroh, tim sholawat. Insya Allah nanti anak-anak JPRMI di bawah kepemimpinan BG JPRMI Kecamatan Pagar Merbau, kita sediakan Pak alat untuk latihan anak-anak main sholawat dan hadroh. Jadi setiap kajian kita main sholawat udah ada alat hadroh. Jangan lagi Pak dipermasalahkan. Ada soalnya beberapa organisasi keislaman sekarang ini aneh saya pikir. Dia mengaku kami tak percaya mazhab. Pak, dia tak percaya mazhab Pak. Kami tak percaya Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Karena mereka cuma manusia sama kayak kita. Hebat. Saya bilang sama mereka gini Pak, sama kita manusia. Tapi Imam Syafi'i itu kalau baca mata sebelahnya ditutup karena dia takut kalau baca dua-duanya langsung hafal. Kalau jalan dia keluar ditutup telinganya karena dia takut kalau dia buka hafal seluruh kata-kata yang dia dengar. Itu bedanya Pak imam-imam itu sama kita. Maka kalau hari ini ada orang-orang yang baru belajar mengenal Islam, jangan sok paten membanding-bandingkan dengan imam mazhab. Mazhab di dunia ini Pak ada ratusan, tapi yang termasyhur di dunia cuma 4. Ini udah diakui di seluruh dunia. Kalau ada orang-orang kita baru lahir di zaman kita, tiba-tiba tidak mengakui mazhab ini kan jaga sebelum bawa golok, gak nyambung, gak boleh dibilang. Itulah dia. Jadi Pak, sholawat boleh. Sholawat itu tidak dilakukan Nabi. Karena apa Pak? Sholawat ini kan pujian. Pujian kita sebagai umatnya, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ngapain Rasulullah memuji dirinya sendiri? Rasulullah gak kayak gitu Pak. Maka Rasulullah tak pernah bersolawat kecuali di dalam sholat.
Begitu di sejarahnya. Siapa yang bersolawat? Mulai dari habaib, keturunan Nabi, mulai dari kiai, muridnya para habaib, mulai dari gus, muridnya para kiai, mulai dari ulama dan sampai kita sekarang ini. Maka kalau ada yang hari ini tidak mau bersolawat, Pak, wah, ini salah paham nih. Jangan-jangan Nabi yang bukan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Pak, solawat nanti ada pakai alat, namanya rebana atau hadroh. Gendang dibentuk bulat, pakai kulit, dipukul, bunyinya duf, duf. Namanya kalau di Arab duf. Boleh tak Pak? Boleh. Mana dalilnya? Masalah sholawat ini sebenarnya tidak pakai dalil, Pak. Ini tapi sebenarnya saya bilangkan supaya orang-orang yang mempermasalahkan ini tahu, gitu Pak ya. Nabi Muhammad pulang hijrah, waktu dia menghijrah ada mama-mama bilang gini, Rasulullah, kalau kau bisa pulang kembali dengan selamat, kupukulkan rebana ini di atas kepalamu. Maksudnya apa Pak? Dinyanyikan sholawat. Itu dari awalnya. Tak lama Rasulullah hijrah bulan Muharram semangatnya bulan Muharram bulan Safar ya. Pulanglah beliau, ditengoknya mama-mama tadi Rasulullah semangat, disambutlah kedatangan Rasulullah itu dengan mengucapkan Ola al-badru alaina, pakai pukul dus tadi Pak, rebana. Rasulullah duduk, dipukulkan di atasnya, bukan di atas ini Pak, maksudnya ibu-ibu di depan sana. Rasulullah duduk dikelilingi, disambut gembira. Pak, kaidahnya bolehkah alat musik itu, kan alat musik ya Pak, masuk ke dalam musik? Kalau orang-orang yang mempelajari hadis hanya sebatas saja, mereka bilang haram, betul haram. Tapi coba lihat kaidah di dalam fikih, kemuliaan Rasulullah dengan kemuliaan masjid, mana lebih tinggi Bu? Rasulullah atau masjid? Rasulullah. Rasul, jangankan masjid Pak, seluruh muka bumi ini ada karena nurnya Rasulullah. Cuma Rasulullah diciptakan tidak di awal, di abad akhir-akhir zaman. Untuk apa? Biar jadi sejarah pembelajaran umat manusia. Maka kalau ada hari ini yang main hadroh di dalam masjid, halal, halal. Ya tak boleh. Itu main apa? Main gitar, main band, tak boleh. Musik ini sekarang dibagi dua Pak. Dulu fatwa musik haram, fatwa musik sekarang dibolehkan asal alat musiknya adalah alat-alat musik Islami dan lagunya melirik-lirikkan Islami, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau pendakwah Pak, udah nggak zaman lagi Pak, halal semua, musik halal, halal. Yang haram mana? Yang tidak membawa ketaatan. Maka kalau ada seorang yang religi pakai gitar, halal Pak. Saya sampaikan di sini, menurut beberapa pemahaman, karena alat musiknya haram. Tapi saya dan beberapa ulama-ulama lainnya, kami belajar sebagai pendakwah milenial Pak, biar masuk kepada seluruh golongan. Kami menghalalkan alat musik kita untuk dipakai lagu-lagu religi. Siapa Pak senimannya? DSAS, Dari Sulaiman. Akhirat dunia sementara, akhirat selamanya. Apa lagunya Pak? Orang kaya mati, orang miskin mati. Kira-kira Pak dengan lagu ini ada orang yang tiba-tiba pengen maksiat itu? Tidak ada kan? Nah gitulah Pak. Jadi kita dalam memahami Islam ini tak boleh sempit. Islam itu mudah, Islam itu baik, Islam itu bermasyarakat. Kami membahas satu kitab lagi Pak. Ini lagi yang paling menjadi masalah di dunia kita ini. Kalau ada adab bertentangan sama sunnah, ada adat di daerah kita kan ada adatnya, sama sunnah itu bertentangan atau tidak sejalan. Mana yang didahulukan, sunnah atau adat? Ayo Bapak, sunnah atau adat? Pasti sunnah kan? Ternyata kita bedah kitabnya Pak, para ulama membedah, duluan kan uruf daripada sunnah. Kenapa? Uruf itulah yang akan membuat sunnah itu nanti berjalan di dalam kegiatan masyarakat. Kalau kita terapkan sunnah duluan, orang-orang yang udah percaya tentang adat tidak akan mau ikut sama kita. Contoh. Kalau Jawa
Orang Jawa itu kan ada masak sajen ya. Ada masak sajen, ada apa namanya? Tahlilan, ada durian, macam-macam. Kalau kita ikuti sunnah, Pak, kelar ini semua, nggak ada ini semua. Betul ya, Pak? Mana ada Rasulullah berbagi gitu? Tapi apa kata ulama? Begini caranya. Inilah pentingnya belajar, Pak. Beda orang yang tiba-tiba jadi ustaz, cuma belajar 1-2 buku, sama orang yang belajar dari banyak buku dan bukunya itu dari gurunya, dari memang yang betul-betul bersanad sampai kepada Rasulullah. Caranya begini. Kita berjumpa, ini adat bertentangan dengan sunnah. Kita telusuri dulu. Kayak wirid, saya sebutkan aja lah wirid, Pak. Wirid ini kan adat dari orang Jawa yang mengikut adat orang Hindu. Karena kita tahu, jangankan orang Muslim, umat Muslim, negara Indonesia ini dulu kan awalnya Samudra Hindia. Orang-orang India jadi kan pulau-pulaunya banyak, sehingga berkembang zaman masuklah Indonesia. Islam berkembang di situ. Udah. Ada sebagian riwayat menyebutkan Islam masuk dulu, baru masuk Indonesia, baru jadi negara Indonesia. Kita bukan ke situnya, Pak. Kayak mana orang-orang yang udah percaya sama nenek moyangnya dulu, itu kita telusuri dulu, baru kita ambil sisi positifnya. Wirid kata mereka kan. Apa yang dibuat waktu itu untuk mensiarkan agama-agama orang Hindu, orang Buddha. Tapi coba sekarang ada kita tengok wirid mensiarkan agama Hindu Buddha. Tidak ada kan? Yang dibaca apa? Allahumma Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah. Yang dibaca sholawat Nabi, Al-Fatihah, Yasin, doa, bersedekah, Masya Allah. Maka apa kita kaitkan apa? Bahwa wirid ini sebenarnya sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah itu? Membaca Al-Quran. Apa sunnah Rasulullah? Mengirim doa. Apa sunnah Rasulullah? Bersedekah. Tapi caranya berbeda. Namanya wirid gitu. Kalau mau diganti namanya enggak apa-apa. Kumpulan. Apa namanya lagi? Liqa. Apa namanya lagi? Halaqah. Apa namanya lagi? Majelis sama, Pak, sama. Kita ini apa namanya? Wirid juga, cuma namanya apa? Safari subuh. Oh, ya kan? Ada organisasi lain yang bikin apa namanya? Pejuang subuh. Ada yang bikin pemuda hijrah. Ada yang bikin lagi gerakan apa tadi? Ayo ke masjid. Itu juga Pak intinya. Ya Pak ya, berzikir, bersolawat, mengkaji ayat Quran, berdoa, makan-makan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita di penghujung waktu. Alhamdulillah jam sudah menunjukkan 6.30, 3 menit lagi. Tadi kita mulai 5.30, berarti sudah 1 jam. Insyaallah kajiannya bermanfaat. Pesan dari ayat ini Bapak Ibu semuanya, jangan merasa kita paling parah menjalani kehidupan. Kalau kita merasa kita paling parah karena kaki kita sakit, Pak, orang-orang yang lahir cacat mereka lebih berhak mengeluh. Kalau kita merasa paling parah karena kita hari ini nggak punya duit, orang-orang yang hidup di kolong jembatan mereka lebih berhak mengeluh. Kalau kita merasa hari ini kita orang paling susah hidupnya, apa-apa kena masalah aja Pak, pemulung itu lebih berhak mengeluh. Saya kemarin dapat kiriman video pemulung itu Pak udah sampai titik jenuhnya. Apa katanya diwawancarai? Bapak pengen jadi apa? Pemulung. Loh, Bapak tapi pemulung? Iya, saya pengen jadi pemulung. Karena saya dengan jadi pemulung, saya rutin bersedekah ke masjid dari hasil jualan saya. Kalau saya mungkin nanti diangkat, saya nggak tahu nasib saya ke depan. Allah bolak-balikkan hati saya, tiba-tiba saya jadi orang yang fasik. Wah, ini menampar-nampar kita Pak. Hari ini kita sehat walafiat ya Pak. Pakaiannya bagus, bersih, wangi. Udah infak belum kita tadi? Mana infaknya Bang kira-kira? Itu insya Allah jadi tabungan akhirat kita. Infak masjid jadi tabungan akhirat. Siapa yang membangun masjid sekecil saja di dunia, Allah bangunkan dia istana di surga. Mudah-mudahan kita punya istana, kita bersatu di surganya Allah bersama Rasulullah di surga Firdaus, bersama sahabat dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Tetap sabar menghadapi kehidupan, semua pasti ada hikmahnya. Semoga yang cepat, yang lagi bergaduh suami istri, yang lagi tidak akur ayah sama anak, mama sama anak, kakak sama adik, teman sama teman,
tetap bisa akur seperti dulu lagi. Amin. Pak, terakhir kita sholawat Jibril Pak. Habis itu kita doa, habis itu kita tutup, habis itu kita makan. Insyaallah ya. Selamat Jibril apa kan? Bang Reza mau memimpin Bang Reza? Pak sama-sama yuk Bu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Bu, kalau disebutkan namanya Rasulullah, ini saya kasih amalan ya. Pas azan, asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Pak Bu, tangan jempol kita nih, begini kan, begini nih. Ya. Letakkan di mulut, dicium. Ada sebagian riwayat yang menghembuskan napas dari hidung. Ya. Setelah itu diapain? Bacakan sholawat. Kalau nggak hafal, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau melengkap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi saya membacakan yang dari guru saya. Assalamualaikum ya habibi. Ya, Assalamualaikum ya habibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baitihi ajmain. Setelah itu Bu, diapain? Dicium, ya, ditaruh di bawah pelipis mata, ini, ya, ditaruh lagi di mana? Dalam satu riwayat Bu, siapa yang melakukan itu ketika disebutkan lafaznya Rasulullah di dalam azan, tidak akan merasakan sakit mata, apalagi buta sampai yaumul kiamah. Nah, itulah dia Pak. Makanya kadang-kadang kalau kita tengok khotib, ada pas lagi azan muazzinnya, dulu ya kan, dikecupnya. Nah, itulah dalilnya. Ada sebagian yang diimpun karena sahabat dulu Pak, waktu Rasulullah udah nggak ada, rindu dia. Waktu khutbah muncul Rasulullah, wajahnya ini, kuku tangannya. Inilah karomah dari para ulama, bisa melihat Rasulullah, bisa merasakan Rasulullah. Sejak saat itulah sampai hari ini, itu menjadi dalil bahwasanya walaupun kita tak lihat Rasulullah Pak, tapi kita kecup. Mudah-mudahan Rasulullah itu memancarkan kebaikan dari apa yang kita lihat. Karena kita tahu hari ini Pak, banyak orang matanya terbuka tapi mata hatinya tertutup, ya kan? Mudah-mudahan dengan banyak kita lakukan sholawat ini, mata kita terbuka dengan yang hak, antara yang hak dan yang batil. Insyaallah. Terakhirlah Bapak Ibu ya, kita berdoa sejenak untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pagi ini yang meluangkan waktu berkah semuanya, yang punya acara tidak terlambat, yang mau ke pajak tidak kehabisan ikan, pokoknya semuanya jadi berkah. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na
Apa yang menjadi kekurangan kami padahal itu adalah rezeki yang Kau berikan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kadang kami lupa mensyukuri apa nikmat yang Kau berikan ya Allah, padahal itu nikmat terbaik darimu ya Allah. Ya Allah ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Faghfir lana ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Faghfir lana ya Allah. Ampuni dosa para guru kami, pemimpin kami ya Allah. Faghfir lana ya Allah. Selesaikan masalah dalam hidup kami ya Allah. Kabulkan hajat kami, bimbing kami hidup yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubana wa dawaiha wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nuril basairi wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Bukakan pintu hati dan pikiran kami, bukakan mata hati kami ya Allah. Kalbu kami ya Allah, hati kami ya Allah, cerahkan ya Allah dalam cahaya agama ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudara kami yang hari ini lalai ya Allah. Ampuni seluruh dosa umat muslim ya Allah. Berikan seluruh hidayah kepada umat muslim ya Allah. Jadikan di penghujung dunia ini kami menjalankan sisa-sisa kehidupan kami dengan kebaikan dan kebenaran ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika mana hari ini adalah hari terakhir kami hidup di dunia ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Jika mana Kau izinkan kami hidup lebih lama lagi ya Allah, berikan kesempatan hidup kami untuk selalu berbuat baik ya Allah, menjadi orang-orang yang bermanfaat di kehidupan ini, menjadi orang-orang yang Kau muliakan di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah semua ampun. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu ya Bapak Ibu. Perjalanannya sepeda jalannya mundur. Jangan lama-lama, mandangi wajah saya nanti malam tidak bisa tidur. Barakallah. Sikum nafsi bitaqwallah wa ta'ati fazal bertakun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu